بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، ندخل اليوم إن شاء الله تعالى إلى هذا الكتاب مع قراءة الشارح مقدمته. قال الشارح رحمه الله تعالى: مقدمة الشارح. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ini khutbah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Dan dalam mengucapkan khutbatul hajah, seorang sudah cukup dengan mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adapun yang sering kita sebutkan, yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya, itu hukumnya tidaklah wajib. Sebabkan karena sekian banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah berkhutbah, tidak semua riwayat yang disebutkan di dalamnya khutbatul hajah tersebut. Akan tetapi dalam riwayat tersebut hanya disebutkan Ahmadullah wa yuthni alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah dan memberikan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz tersebut atau khutbah tersebut yang menunjukkan wajibnya seorang untuk mengucapkan. Dan tetapi apabila seorang pun sering untuk membacakannya, yang demikian ini tidak mengapa. Walaupun ada sebagian dari kaum muslimin yang berusaha untuk menyatakan ini adalah suatu hal yang wajib, padahal itu sahih. Tidak sahih yang demikian. Apalagi menjadikan khutbatul hajat tersebut sebagai mi'yar, sebagai ukuran untuk menyatakan sunninya seseorang atau salafinya dengan membaca khutbatul hajat di saat mereka ilqa al-muhadarah. Dan kita lihat demikian banyak dari kalangan para ulama wal masyayikh, terkadang mereka di dalam membuka perkataan mereka la yabda'una bihadhil khutbah, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Amma ba'du, adapun setelah itu,
falamma kanatil aqidatul wasitiyatu, maka tatkala al-aqidatul wasitiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, min ajma'i ma kutiba, termasuk di antara kitab yang mengumpulkan dari apa yang ditulis, fi aqidati ahli sunnati wal jamaah, yang di dalamnya berisi tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Wa aqidah ini merupakan aqidah tu ahli sunnati wal jamaah. Akan datang nanti insyaallah taala penjelasan tentang makna dan definisi dari ahli sunnah wal jamaah. Ma ikhtisarin fil lafzah, disertai dengan ringkas pada lafaznya. Lafaz-lafaz yang beliau sebutkan sangat ringkas sekali. Wa diqqatin fil ibarah, akan tetapi teliti dalam menyebutkan ungkapan-ungkapan tersebut. Diqqah, ketelitian. Wa kanat tahtaju fi katsirin min mawadhi'iha, maka adalah akidah ini membutuhkan fi katsirin min mawadhi'iha, pada kebanyakan dari beberapa tempat dalam akidah tersebut, ila syarhin, membutuhkan syarah, penjelas, yujalli ghawamidha, yang akan menerangi sesuatu yang samar-samar. Ghawamid jamak dari ghamid, wa syai'ul ladzi fihi ghumud, khafa, sesuatu yang di dalamnya terdapat kesamaran dan ketidakjelasan. Maka butuh syarah untuk menjelaskan apa yang masih samar-samar. Wa yuzihu sitara an maknuni jawahiriha, dan akan membuka tabir dari permata-permata yang masih tertutup, yang masih tersimpan. Maka dengan syarah itu akan membongkar dan akan memperlihatkan permata-permata yang indah, berupa ungkapan-ungkapan, aqidah-aqidah, faidah-faidah yang berhubungan dengan aqidah. Wa yakunu ma'a dzalika syarhan, sehingga ini disertai dengan syarah yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini, ba'idan anil ishabi wat tatwil, yang jauh dari al-ishab, tidak bertele-tele, ya, wat tatwil terlalu panjang. Di syarah ini syarah yang betul-betul hanya ingin menjelaskan beberapa hal yang penting yang hubungannya dengan apa yang terdapat di dalam matan kitab ini. Jauh dari al-ishab wa tatwil wal imlal, dan juga jauh dari al-imlal yang membuat orang bosan, ya, buat orang capek untuk membaca, bikathratin nukul, karena terlalu banyaknya penukilan-penukilan. Hatta yulaima madarikan nasyiin, sampai, ya, sehingga yang demikian menyesuaikan dengan jangkauan orang-orang yang mereka baru dalam belajar. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ketika para ulama mereka mengarang kitab-kitab yang ringkas, bukan berarti karena dangkalnya ilmu yang mereka miliki, ya, bukan karena kedangkalan ilmu mereka, akan tetapi karena mereka ingin mengarahkan kitab-kitab yang mereka karang itu kepada siapa, ya, dan bagaimana martabat mereka dalam thalabul ilmi. Maka disesuaikan. Di antara mereka ada yang masih baru nasyi, baru tumbuh, baru mengenal akidah. Di antara mereka ada yang sudah mulai mengenal walaupun dasar dan ingin mengetahui lebih jauh lagi. Dan di antara mereka ada yang sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terperinci di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan karena itu kita melihat kitab-kitab tersebut ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Ini disesuaikan dengan kondisi mereka.
wa yu'tihim zubdatal mawdu'i fi suhulatin wa yusrin, dan akan memberikan mereka pokok pembahasan dalam keadaan mudah, ya, suhulah, mudah dan ringan. Faqad istakhartu Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh aku telah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat istikharah. Dan ini adalah sesuatu yang sepantasnya bagi seorang yang hendak nulis kitab dan hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan pilihan yang terbaik. Wa aqdamtu ala hadzal amal, dan aku pun mulai masuk untuk mengamalkan apa yang aku inginkan ini. Raghma kasratis syawaghil, di samping banyaknya kesibukan-kesibukan. Wa zahmatis sawarif, dan karena ramainya, ya, yakni kesibukan-kesibukan, banyaknya pekerjaan, akan tetapi beliau tetap berusaha untuk menyelesaikan syarah dari kitab ini. Sa'ilan Allah azza wa jal, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyamfa'a bihi kullaman qara'ah, semoga bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhih, dan menjadikan apa yang telah beliau syarah ini semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beribadah, karena mensyarah kitab ilm ini termasuk dari ibadah, dan menyebarkan ilmu, dan insyaallah ta'ala yu'tabaru minal a'mal al-jariyah allati idza intafa'a biha al-muslimun fa sawfa yakun lahu ajrun jarin walau tuwfiya ba'da hin. Walaupun beliau meninggal, akan tetapi amalan itu terus mengalir insyaallah ta'ala. Innahu qaribun mujibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat dan maha memberikan jawaban dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Muhammad Khalil Harras.